kita setelah selesai, buat teman-teman yang ketinggalan, kita akan mengirimkan linknya kepada teman-teman sehingga teman-teman Anda bisa mengikuti ulang. Dan oke, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, nah khusus yang baru bergabung, nah barusan ini suaranya harus saya mute dulu, mute all dulu ya. So, saya harus mute dulu suaranya. Nah, rekan-rekan gini, saya mau mulai cerita dulu kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian mengenai sedikit pengantar sebelum kita berikan waktu kepada pembicara kita yang keren, Pak Daniel Lee. So, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pola. Bagaimana pola kita untuk sukses, pola untuk berhasil. Pak Daniel adalah salah satu pembicara, mungkin nanti Pak Daniel akan bercerita juga mengenai latar belakang beliau juga, tapi beliau adalah sekarang ini salah satu direktur yang memimpin, orang bilang bosnya Dijima Asia, salah satu yang membantu banyak perusahaan-perusahaan melakukan transformasi yang luar biasa. Nah, nanti beliau akan cerita juga. Nah, rekan-rekan semua, pada kesempatan pada sore hari ini baru bergabung, gini. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kita akan mengadakan, jadi yang namanya istilah kita adalah namanya adalah Comet Online Course. Nah, Comet Online Course itu apa? Comet Online Course itu adalah sebuah bagian di mana kita menghadirkan para pembicara-pembicara yang keren untuk sharing dan berbagi. Dan para pembicara kita ini nantinya ada sekitar 18 pembicara. Ada selain Pak Daniel. Nah, hari Jumat kita akan bertemu dengan Pak Agus Rianto. Ada Pak Indra. Pak Agus Rianto ini adalah salah satu pengajar expert di Telkom University. Ya, dan kemudian ada Pak Indra Cahyana. Kemudian Pak Ahmad Madu yang juga seorang penulis buku bukan asal cuap. Ada Pak Martoyo. Pak Arnold Lukito, rekan kita yang banyak spesialisasi bicara tentang pembelajaran online. Kemudian Pak Indra Kurniawan, beliau salah satu yang keren banget kalau bicara tentang sales. Kemudian ada juga Pak Zulkifly, Pak Subhan, kemudian Pak Agustinus Purwanto, Pak Egidius Sudusmo, kemudian ada Brother Simon Fru, Mbak Esti, Pak Yulianto, Bu Lolita, kemudian Pak Sugianto Tan, dan of course ada rekan saya yang paling luar biasa juga, Pak Max Sandy. Nah, ini adalah teman-teman yang nanti akan bersharing. Sharing kita adalah setiap Senin, Rabu, Jumat. Oke, Senin, Rabu, Jumat, dan beliau akan sharing. Dan ini namanya Comet. Comet itu adalah sebuah komunitas namanya Community of Mini Workshop Series Excellent Trainer. Jadi ini adalah kumpulan trainer-trainer keren yang sudah punya lisensi internasional untuk mengajar. Dan mereka yang akan sharing, belajar secara gratis lagi, meluangkan waktu buat kita. Keren nggak? Kalau keren, mengucapkan terima kasih. Angkat jempol sekali lagi dong, teman-teman. Biar nggak tetap bersemangat dong, tetap bergerak dong. Yeay, ya. So, are you ready semuanya ya? Siap ya? Yuk, teman-teman, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Daniel Lee untuk berbagi dengan kita. Silakan saya berikan kepada Pak Daniel untuk sharing dan berbagi. Silakan. Thank you, Bro Martin. Thank you semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Mana jempolnya? Oke, iya dong. Ayo dong kita bergerak. Dan saya ditemani oleh anak saya yang paling bungsu, 6 tahun. Cuma memang dia punya kesulitan dalam bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang dia suka interrupt saya dengan mainan-mainan kinestetiknya. Di situ saya membangun sebuah pola untuk anak-anak. Sebenarnya bisa kejadian tuh seperti apa. Nah, terima kasih Bro Antoni, terima kasih juga untuk Cometers yang mendukung acara ini. Actually, saya sendiri background-nya adalah bukan seorang trainer. Saya sendiri background-nya adalah bukan seorang trainer. Jadi sebelum kita mulai, saya coba share satu screen saya. Oke. Sebentar. Ya. Bisa kelihatan semua ya, Bapak Ibu? Yes, kelihatan. Oke, thank you, thank you.
Sedikit tentang saya bahwa background saya memang mirip kalau kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan apa yang di-sharing oleh Bro Antoni, bertepatan, saya nggak bilang kebetulan karena di dunia ini itu tidak ada kebetulan, tapi bertepatan kita setanah air Indonesia, sekampung halaman gitu ya, daerah Kalimantan juga. Terima kasih hari ini juga ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Papua ikut join dengan kita, ada juga yang dari Bogor. Saya lihat, thank you untuk semua respon lewat WA tadi pagi ya, untuk beberapa yang masuk. Sekali lagi, saya sendiri seorang yang memang background-nya computer science. Saya pernah kerja di IBM. Kemudian tahun 2003 saya mendirikan sebuah e-learning center terbesar di Indonesia untuk men-serve di perbankan. Jadi sejak hari itu saya mendedikasikan diri, saya belajar banyak hal. Jadi saya fokusnya di area learning. Nah, kalau Bapak Ibu ada saudara, teman-teman yang menggunakan, yang kerja di CIMB Niaga, ini sekarang klien terbesar kami di Digimasia, dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan satu platform dan konten dari kami untuk pembelajaran secara digital. Jadi memang saya sangat fokus di bidang pembelajaran secara digital. Tapi saya bukan orang digital. Saya bukan orang digital, saya pembelajaran lewat digital. Kayak gitu. Jadi saya fokus di learning-nya menggunakan semua media digital. Nah, kalau Bapak Ibu tadi dapat undangan kemarin dari saya, ada satu bagian yang saya minta, yuk nonton YouTube-nya, lalu kirim lewat WA materinya dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kita belajar secara digital. Utilisasi menggunakan perangkat-perangkat yang semua dari tangan kita. Nah, itu sekilas. Lalu sebenarnya di Digima Asia, kita adalah sebuah innovation learning company yang provide pembelajaran secara online, mengutilisasi semua digital, namun tidak hanya belajar one way, tapi kita belajarnya three way. Three way itu ada pembelajar, ada yang menjadi mentornya, kemudian ada juga yang menjadi supervisornya, sampai bisa meningkatkan kompetensi mereka. Ini penting. Ketika kita bicara kompetensi, kita bicara tentang knowledge, skill, sama ability. Makanya saya menyebut diri saya adalah Digipreneur, pembelajaran berbasiskan kompetensi. Jadi saya bisa menjamin sebuah keberhasilan. Sukses enggak ya? Karena buat saya definisi sukses enggak ada. Yang ada adalah berhasil. Berhasil itu apa yang kita tentukan lalu kita capai, itu yang saya sebut dengan sebuah keberhasilan. Jadi kita semua yang ada di ruangan virtual ini adalah sebenarnya orang-orang yang telah berhasil. Kenapa? Satu, yang paling simpel, kita sudah berhasil sampai pada detik ini, jam ini, dan kita sama-sama bisa belajar secara online. Kita orang-orang yang berhasil sebenarnya. Jadi jangan pernah berputus asa. Dan bagian yang saya ingin sharing pada hari ini adalah terkait dengan pola, POLA, untuk membawa hidup yang berhasil. Nah, itu sedikit gambaran tentang saya. Saya lahir seperti kalau saya ya, tahun 72. Tahun 72 ini angkatan yang istimewa, udah tahu umurnya saya. Tahun 72 atau tahun yang mirip-mirip dengan Bro Antoni dengan saya adalah generasi yang paling istimewa karena generasi yang sangat konvensional lewatin transisi ngalamin digital sekarang. Jadi kita bicara yang konvensional paling manual sampai transisi sampai jadi digital, kita ngalamin tuh. Anak-anak kita nggak pernah ngalamin. Anak saya paling kecil di rumah saya itu ada mesin tik yang saya simpan ketika saya membuat surat. Saya juga masih punya komputer sama printer LX800 ketika saya ngeprint skripsi. Itu saya simpan. Anak saya nanya, itu apaan, Dad? Gitu kan. Nah, saya bisa menceritakan. Saya menceritakan kenapa? Karena supaya mereka tahu apa yang saya alami ketika saya menjalani seluruh kehidupan saya sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya melihat pola ini penting untuk kita bahas. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang pola untuk membawa hidup yang lebih berhasil. Nah, sebelum itu, saya ingin tanya nih, what do you feel today? Sama seperti yang Bro Antoni, karena gini, learning, belajar online gitu ya, kuota. Terus semua orang lagi sibuk
tidur-tiduran, leha-leha, makan-makan gitu ya. Kok kita mau spend waktu 1,5 jam lalu dengerin orang yang siapa sih nih, kayak gitu kan, ngomongin apa sih gitu kan. So, Bapak Ibu, what do you feel? Silakan bisa di type di chatting Bapak Ibu, apa sih yang kita rasakan saat ini? Sad, a bit happiness, gitu ya. Terus wow, I feel a lot of love gitu ya within my family, environment dan lain sebagainya gitu. Atau saya selalu memberikan senyum atau wow, saya terkaget-kaget. Silakan sampaikan apa yang menjadi feeling Bapak Ibu karena penting banget. Karena penting banget ketika feeling Bapak Ibu. Oke. Saya kasih 5 detik, saya hitung dari sekarang. Silakan disampaikan Bapak Ibu seperti apa. Untuk disampaikan, oke. Ya, terima kasih. Dan apapun yang kita rasakan pada saat ini, if you feel down yesterday, yuk kita bisa stand up. Bisa stand up, berdiri. Ya, kita berdiri. Ayo berdiri dong. Ayo berdiri. Berdiri dan lihat ke atas. Dan lihat ke atas. Jadi ketika kita berdiri dan lihat ke atas, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, itu penting banget. Saya punya satu pengalaman yang luar biasa gitu ya, karena waktu itu saya belum belajar tentang NLP, saya belum baca tentang buku NLP, lalu saya punya teman yang memang dia udah certified NLP, kemudian dikatakan, Daniel, setiap kali kamu merasa susah, setiap kali kamu merasa sedih, jangan nunduk. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Setiap kali saya ingat bagian ini, Bapak Ibu, setiap kali saya ingat bagian ini, rasanya saya pengen menangis. Kenapa? Karena setiap kali saya melihat ke atas ya, langit yang Tuhan ciptakan, saya punya penolong yang luar biasa, yang merangkai seluruh hidup saya sampai hari ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau kemarin kita mendengarkan, dan sebagian mendengarkan cerita Pak Antoni gitu ya, Bro Antoni, bahwa apa yang beliau alami, itu pasti ada campur tangan yang di atas. Itu pasti beliau look up, melihat bahwa ada harapan yang kita alami di sana, seperti itu. Nah, kalau pada hari ini, ketika saya memunculkan gambar ini juga kemarin ada di Bro Antoni, nggak sengaja kita punya gambar yang sama. Bapak Ibu udah pasti tahu lah ya, barang sekecil ini dilihat dari mata nggak bisa gitu ya. Tapi barang sekecil ini adalah barang virus yang meracuni. Tadi dulu. Ini dulu. Halo. Oke. Ya. Sebentar. Teman-teman rekan harus mute ya, supaya suaranya ini. Ya. Kita unmute jadi. Ya. Kedengaran suara saya? Yes. Oke. Nah, jangan sampai virus yang sekecil ini tuh merusak seluruh hidup kita. Kenapa? Karena yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu tahun lalu bulan Mei, satu kejadian saya pergi ke Bali, gitu ya, mengikuti satu conference besar bersama dengan Pak Jokowi tentang industri kreatif. Saya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Lalu saya bicara, ngobrol dengan penduduk setempat. Di sana, waktu saya ngobrol, menariknya saya mendapatkan satu pencerahan yang saya videokan di Instagram saya bahwa Tuhan itu menciptakan 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah dia bisa menghirup udara, tapi tidak mengeluarkan suara. Dan tidak punya akal budi. Kayak gitu. Yaitu tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Lalu menciptakan makhluk hidup yang kedua, dia menghirup udara, dan dia bisa mengeluarkan suara. Yaitu binatang. Lalu yang ketiga, dia menciptakan yang bisa menghirup udara dan bisa bersuara dan punya akal budi, yaitu manusia. Seperti itu. Dari perbicaraan itu, saya belajar satu hal bahwa saya diingatkan kembali bahwa kita diciptakan
Manusia diciptakan oleh Tuhan adalah menjadi makhluk yang paling amat luar biasa saat ini. Dan sehingga waktu kita diciptakan ada satu bagian yang seperti Bro Antoni kemarin sampaikan bahwa kita punya yang namanya emosi di dalam diri kita. Nah, ketika kita punya emosi, emosi itu bukan kata yang selalu konotasinya negatif. Tapi emosi itu sesuatu yang memang udah ada di dalam diri kita. Dan bagaimana kita mengelola itu, itulah yang sebenarnya melengkapi kita untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang seperti apa. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi yang amat sangat luar biasa. Demikian juga sebaliknya. Nah, seperti itu. Lalu, apa ya kira-kira hubungan yang saya ceritain tadi, lalu konteksnya sedikit saya ambil dari yang disampaikan Bro Antoni kemarin, dengan pola. Karena kalau kita menyadari pola, kita ini sampai hari ini Bapak Ibu, karena saya di bidang digital, nanti ada beberapa fakta yang saya ingin sampaikan, mungkin kita akan terkaget-kaget, atau baru sadar seperti itu. Kenapa? Karena tanpa sengaja ternyata kita membangun sebuah pola yang kita tidak pernah sadari bahwa itu tercipta sedemikian rupa. Di dalam beberapa hukum yang disampaikan bahwa ketika beberapa hal yang sering kali kita lakukan itu menjadi sebuah habit dan pola atau kebiasaan, lalu itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Betul nggak? Benar ya? Benar? Yang benar tepuk tangan. Oke, benar ya? Kayak gitu. Nah, contoh yang paling gampang yang selalu, saya nggak bilang kadang-kadang yang selalu, setiap kali kita berdoa, Bapak Ibu, coba kita jujur, seringkali kita menyuruh Tuhan. Tuhan, saya mau pergi nih, jangan hujan dong. Padahal tetangga kita bilang, Tuhan, hari ini kepanasan sih, butuh hujan. Kasihan kan Tuhannya. Kita minta jangan hujan, tetangga kita mintanya hujan, kan bingung. Padahal tetanggaan gitu. Nah, kebiasaan kita itulah yang kita dapat dari awal, sampai setiap kali kita berdoa, kita selalu mengontrol, meminta kepada Tuhan. Termasuk ketika virus corona ini sedang terjadi pada saat ini. Semua orang berdoa supaya virus ini lenyap. Supaya virus ini pergi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bapak Ibu, saya pribadi melihat bahwa itu adalah sebuah pola menjadi kebiasaan yang menurut saya salah. Menurut saya salah. Kenapa? Karena sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini, itu pasti seizin Tuhan dan pasti punya maksudnya. Kita nggak tahu apakah itu sesuatu maksud yang baik ataupun tidak. Demikian juga secara digital, Bapak Ibu. Secara digital, contoh. Sebelum ada Gojek online, ojek online, sebelum ada ojek itu sendiri atau Gojek sekarang, kita komplain. Lalu ada yang berantem. Sekarang udah nggak berantem ya. Sekarang tiba-tiba adanya COVID-19, order Gojek udah nggak bisa nih, kecuali order barang. Kita kehilangan nggak? Kita kehilangan. Tapi pertama kali kita sadar kehilangan apa? Ketika itu diambil. Tapi ketika transisi itu terjadi sampai itu punya, itu kita tidak pernah menyadari seperti itu. Nah, itu penting banget. Saya kasih satu contoh. Bapak Ibu, ini gambar apa? Kaki. Kaki ya? Kaki, semua tahu kaki. Iya. Coba di kepala kita sekarang bayangkan jempol kita sekarang bentuknya kayak gimana? Jempol kaki. Coba bayangkan. Berapa sering kita memperhatikan jempol kaki kita? Coba bayangkan. Coba gerakan sekarang. Berapa sering? Bahkan mungkin ya, termasuk saya. Kita bahkan tidak pernah melihat jempol kita, jempol kaki kita pakai dan sebagainya. Tapi yang selalu kita rias adalah wajah kita yang kelihatan. Dia selalu di balik sepatu. Tapi ketika sakit centengan, tahu nggak centengan? Apa sih namanya tuh? Ya, yang di bagian kuku. Jempolnya itu ini ya, ada ininya, merah, nanah gitu ya. Nah, cantengan kan? Cantengan. Itu baru tahu dong kalau kita punya jempol, bener nggak? Bener nggak? Nah, itu pola Bapak Ibu. Karena dia bagian yang tidak pernah terperhatikan. Demikian juga sakit usus buntu misalnya.
Kayak gitu. Nah, saya menggambarkan sini ada yang sedih, ada yang flat, ada yang diperhatikan. Tapi untuk wanita pastilah ya, medi-pedi, semua terperhatikan. Karena itu bagian yang akan ditampilkan. Kalau laki-laki semua disembunyiin di balik sepatu ya. Saya pernah punya pengalaman dengan satu ekspat orang India gitu ya. Wah, dia ganteng banget. Kayak Anita Bachchan gitu ya. Ganteng banget, pakai jas rapi. Satu kali saya mengunjungi flatnya. Saya pernah 3 minggu di Gurgaon, di India Utara. Saya datang. Begitu saya masuk rumahnya, saya nggak jadi makan, Bapak Ibu. Karena begitu saya lihat kakinya itu kuku semua isinya, dan panjang-panjang dan hitam-hitam. itu membuat saya suddenly nggak jadi makan. Kenapa? Tapi kenapa? Nah, karena itu sesuatu yang memang kita ignore, kita nggak terlalu perhatikan sampai dia mengalami sesuatu. Nah, itu bagian dari tubuh kita. Nah, demikian juga serangkaian seluruh kehidupan kita itu menjadi bagian tubuh kita. Nah, itu penting sekali. Nah, sampai di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya pola itu adalah tanpa kita sadari, itu terbentuk dengan sendirinya. Ketika ada sesuatu benturan atau sesuatu bahaya atau sesuatu yang tidak sesuai, itu baru kita menyadari bahwa itu adalah kebiasaan kita yang terganggu. Dan kenyamanan kita jadi hilang. Seperti itu. Nah, saya mempunyai beberapa fakta terkait dengan digital. Satu, less cash atau e-wallet. Sekarang berapa ada sering dari kita yang masih pegang uang cash? Udah jarang ya. Tapi semua pegang handphone, betul nggak? Payment semua ada di sana, transfer semua ada di sana. Beberapa fakta mengatakan bahwa corona ini tahu diri juga ya, datangnya ketika semuanya udah bisa online. Bisa bayangin nggak kalau saya sama Bro Martin datangnya ketika waktu kita masih SMA. Kita masih pegang uang cash, kita nggak tahu belanja online-nya seperti apa dan lain sebagainya, lalu kita masih dikurung dalam rumah. Bisa bayangin nggak? Kalau saya di Kalimantan sih saya nggak terlalu susah ya waktu makan, karena di belakang rumah orang tua saya ada kebun. Jadi saya masih bisa survive, ada kolam, masih bisa makan seperti itu. Tapi kalau sekarang kelihatannya semua udah online, so far so good gitu, nggak ada yang hilang aja kayak gitu. Seperti apa? Lalu yang kedua, digital banking transaction. Dulu kita mesti ke teller, mesti ngantri dan lain sebagainya. Sekarang 3/4 dari semua transaction kita itu kita bisa bereskan melalui smartphone yang kita punya. Itu mempermudah, ya kan? Lalu yang ketiga, online shopping. Booking, everything saya mention. You name it, apapun yang kamu mau cari, yang kita mau cari, ada nggak sih, Pak? Ada. Contoh, saya kemarin waktu sebulan work from home, lalu saya ingin mencari sesuatu, saya nggak perlu sebutkan. Anak saya yang baru pulang, dia bilang, lihat aja deh di Tokopedia, pasti ada. Dia cari, bener loh, semuanya ada, everything. Lalu online transportation booking, semuanya ada, bisa dilakukan dan bisa dilakukan. Terakhir, kita bicara homeschooling. Saya nggak ngomongin tentang online learning, education. Saya bicara homeschooling, seperti sekarang kita ngalamin. Nah, itu beberapa fakta yang secara digital itu sudah disiap nih, ada di environment kita. Sekarang dengan pola yang kita punya ada 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama apa? Ekstrim yang pertama adalah yang tadinya yakin banget udahlah online atau digital itu memang menyusahkan. Saya pergi ke pasar, Bapak Ibu. Sekarang semua orang kasih saya nomor handphone, WhatsApp, Pak bisa order online. Yang tadi dia nggak percaya, dia nggak pakai web. Pak, ini nomornya pesan apa? Pesan ayam, pesan minyak, pesan semuanya. Bahkan tukang kedai kue aja udah bisa online tanpa apps. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang datang ke pasar, tapi dia mesti jualan. Nah, itu yang dilakukan. Lalu ada angkatan-angkatan yang kolonial gitu ya, maaf, yang kolonial mengatakan, ala digital udah nggak mungkin. Sekarang semua work from home. Kalau lihat dari materi Bro Martin beberapa minggu yang lalu juga kita bicara tentang bagaimana orang mulai menerima bahwa kita lihat karyawan kita tadinya kita nggak yakin nih bisa bekerja produktif di kantor, di rumah. Ternyata bisa dibuktiin. Salah satunya saya dengan 57 orang pegawai work from home, 99% setelah balik corona selesai, setengahnya saya akan work from home.
Dengan demikian saya bisa cut cost perusahaan saya. Nggak usah nyewa kantor yang besar-besar seperti itu. Karena mereka ternyata bisa jalankan. Tadinya saya nggak yakin. Nah, itu dua ekstrim. Ekstrim yang paling parah adalah ekstrim yang mereka sudah bisa jalankan sekarang. Ketika mereka bisa jalankan sekarang, benar nggak? Ketika semua ini online, pola-pola yang tadi katanya akan bisa berhasil, itu berhasil nggak? Seperti itu. Kemudian pola-pola yang tadinya kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang dia udah harus digital. Itu akan dibuktikan bahwa mereka benar-benar bisa membuktikan atau hanya sekedar jadi follower. Banyak sekali industri sekarang membangun bisnis mereka secara digital, tapi mereka bukan inovator. Mereka adalah follower. Orang bikin online, dia bikin online. Orang bikin apps, dia bikin apps. Tanpa tahu behind seperti apa. Jadi setelah area virus corona yang katanya akan berakhir di kuartal 4 tahun ini, itu akan terlihat berapa banyak yang benar-benar online, digital, yang proven, yang memang bisa terpakai. Lalu yang konvensional, berapa besar mereka bisa melakukan sebuah transformasi dari konvensional ke digital, seperti apa. Sebenarnya yang paling siap kita lihat adalah negara Cina. Karena pada tahun 1998, kita bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan pada waktu itu, sebelum 1998, Cina itu perekonomiannya di bawah Indonesia. Tapi setelah adanya Alibaba, dan sampai hari ini mereka melesat terus naik, kayak gitu ya, dan meninggalkan Indonesia jauh sekali. Kenapa? Karena secara digital. Nah, inilah yang mereka alami. Inilah yang mereka coba rasakan bahwa, oh iya ya, ternyata manfaatnya banyak, tetapi ada satu perubahan culture yang tidak bisa diikuti orang-orang di China. Bukti contoh ketika mereka bisa membawa hasil limpah ruah menjadi orang kaya, Mercedes-Benz sama ada satu McLaren, kemudian Audi, itu pada tahun 2018 mereka mencapai kuota penjualannya di kuartal pertama semua sold out di China 2018. Kenapa? Karena suddenly orang China kaya dan mereka mampu membeli Ferrari, McLaren, Mercedes, Audi, dan sebagainya. Tetapi 3 bulan kemudian saya membaca semua report, ada yang tabrakan di tol, ada yang hancur, dan lain sebagainya. Mereka mampu beli, tapi mereka tidak mampu mengendarai kendaraan yang secepat itu dan mereka tidak bisa beradaptasi. Ada sebuah pola yang tadinya orang biasa, lalu dia pengen ngerubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa dipersiapkan. Tanpa mereka sadari bahwa itu satu perubahan yang tidak mudah seperti itu. Nah, semua ini sebenarnya ada di tangan kita. Ada di handphone-nya kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, kalau semua ada di tangan kita, bukankah dengan kejadian virus corona, kejadian yang kita lihat ini bukan hanya melanda di Indonesia. Ada satu report di McKinsey mengatakan bahwa ini melanda di seluruh dunia akan terjadi. Sehingga mau tidak mau dipaksa untuk diterima. Sehingga mau nggak mau dipaksa kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga mau nggak mau kita dipaksa untuk berubah. Penting. Kita dipaksa untuk terima, kita dipaksa untuk melakukan, dan kita dipaksa untuk berubah. Pertanyaannya adalah, yang harus kita renungkan. Kita dipaksa untuk terima apa? Untuk terima nasib? Untuk terima kejadian ini? Kita dipaksa untuk apa? Kita dipaksa untuk di PHK? Kita dipaksa untuk apa? Lalu kita dipaksa untuk melakukan apa? Atau kita dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Ya kan? Atau kita dipaksa untuk berubah apanya? Jangan-jangan dari 89 peserta yang pada hari ini ada, pada sore hari ini ada, kita belum bisa menerima kondisi ini. Dan kita tidak melakukan apapun. Karena kita pikir semuanya akan berlalu. Dan kita pun tidak berubah. Kita masih seperti biasa. Bapak Ibu, pada malam hari ini, kenapa saya mengangkat tema pola yang pernah saya bawakan di Smart Digital beberapa waktu yang lalu, mengingatkan kembali kepada saya bahwa kejadian ini tidak akan berhenti 1 bulan di depan. Kejadian ini tidak akan berhenti 2 bulan di depan.
kejadian ini akan berhenti mungkin 4, 5, 6 bulan ke depan. Saya tidak menakutkan. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa dengan waktu yang begitu panjang, kalau kita tidak menerima kondisi ini dan tidak melakukan sesuatu dan tidak membangun sebuah pola, dan kita akan menjadi dinosaurus yang punah pada waktunya. Sehingga waktu kita wabah ini keluar, wabah ini selesai, kita menjadi orang yang sangat primitif. Karena semua orang di luar sana sudah berubah, kecuali kita. Semua orang di sana sudah melakukan sesuatu, kecuali kita. Menariknya, kemarin ada satu peserta yang ngechat saya lupa namanya Ibu siapa, Ibu Augustina kalau nggak salah. Dia menyampaikan kepada saya, lalu saya tanya, Bu, Ibu kerjanya apa? Oh, saya seorang guru bimbingan belajar. Saya mulai bingung, Pak, apa yang saya mesti lakukan, dia bilang. Kenapa? Karena saya udah nggak bisa mengunjungi murid saya ke sekolah. Atau mengunjungi murid saya ke rumah mereka. Lalu saya tidak bisa datang juga ke tempat sistem ngajar-mengajar. Lalu saya bilang, Bu, jangan pernah berhenti. Ibu bahkan bisa mendapatkan murid jauh lebih banyak dari yang Ibu punya sekarang. Lakukan online. Ini waktunya Ibu untuk belajar secara online, belajar media yang sudah gratis, misalnya pakai Zoom, kita mulai dari sana. Ibu punya kompetensi tentang satu bidang tertentu, Ibu bangun 1-2 orang, lalu mereka akan lihat, pada waktu ini, Ibu nanti bisa mengajar di rumah. Tadinya murid Ibu mungkin 10 karena Ibu perlu traveling, sekarang Ibu punya murid bisa ratusan. Dan bahkan Ibu bisa mencerdaskan bangsa ini dengan cara online. Dengan demikian sebenarnya apa yang Ibu kerjakan mendukung apa yang menjadi programnya bro kita dari Nadiem. Belajar di rumah online. Seperti itu. Solusi kan? Kalau kita menerima ini dengan baik, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau berubah dari pattern yang sudah ada, dari pola yang sudah ada, asal kita tahu caranya seperti apa. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Tapi ketika kita lihat bahwa kalau semua itu ada di tangan kita, saya gambarkan di sini sebuah handphone. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya memberikan kembali ke Bro Martin yang akan memberikan beberapa tanggapan yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya sedih sekali kalau ketika kita mau belajar online lalu kita problem dengan kuota. Ya, kenapa? Karena ketika kita chatting, WhatsApp group, kita forward, kita nonton video yang sama berulang-ulang, kita terima pesan hoax, kita lakukan banyak hal. Itu kita nggak pernah komplain. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak konten yang seperti itu mengisi kepala kita dan membuat kita lebih baik? 95% dari data yang saya pernah punya, saya pernah sampaikan di Smart Digitalk. Itu bukan konten yang akan menjadikan masa depan kita lebih baik. Tapi hanya 15% konten membuat kita baik. Dan bahkan kita tawar-menawar untuk menghabiskan kuota kita. Dan program ini sebenarnya mengajak kita bahwa saya pribadi, thank you sama Bro Martin yang menginisiasi agenda ini. Bapak Ibu, kalau kita punya 20 orang pembicara online dan gratis, pertanyaannya adalah, even kita punya uang, belum tentu Bapak Ibu bisa menghadirkan Bro Martin, saya, atau siapapun dalam pembicara itu untuk speak langsung 1,5 jam untuk kita perhatiin. Ini kan one on one jatuhnya, betul nggak? Saya bicara langsung loh, seperti itu. Berapa uang yang kita keluarkan dibanding dengan kota? Kalau kita bandingkan, Zoom itu kotanya yang paling murah di antara semua yang kita punya. Saya pakai Whereby, saya pakai Webex, saya pakai Adobe Connect, dan lain sebagainya. Itu mahalnya minta ampun. Tapi dengan Zoom, dengan konten yang ada. Nah, all is in your hand. Dari handphone yang kita punya. Mulai sekarang, kita yang harus jadi smart from home, memilih konten. Apa yang paling bagus untuk kita serap, untuk mengisi otak kita, brain-nya kita, sehingga waktu kita lulus dari wabah ini, kita menjadi orang yang super duper quality karena brain kita udah diisi dengan konten-konten yang luar biasa. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Saya satu cerita sebelum saya mengembalikan ini ke Bro Martin, kayaknya dia udah banyak hal yang mau disampaikan itu kayaknya. Jadi kalau ada Bro Sugianto, dia kebetulan Bro Sugianto tuh ELT juga, dia bertepatan tetangga.
setiap hari dia melihat saya olahraga dengan anak saya yang kecil. Bapak Ibu, anak-anak itu sebenarnya bisa kita bantu untuk membangun sebuah pola yang baik. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Anak saya yang paling kecil yang tadi namanya Tobias Jaden Escalavius, dia itu paling benci minum yang namanya madu. Saya mengencourage dia untuk minum madu, sampai akhirnya benar-benar dia minum madu, sampai dia bilang, Dad, where is my honey sekarang? Ya kan? Setelah itu, naik sepeda. Dia bangun, dan dia nggak mau naik sepeda. Sekarang, sejak kita kasih tahu virus, lalu olahraga itu penting, sinar matahari penting, saya tidak bohong. Saya menjelaskan, saya kasih tahu. Dan saya memberikan sebuah sampel yang saya lakukan. Mungkin sebagian besar ikut Instagram saya tahu, saya tidak akan pernah melewatkan setengah jam minimal setiap hari untuk berolahraga. Karena penting untuk berolahraga. Setiap hari sekarang, apa yang dilakukan? Kita olahraga. Bahkan itu menjadi sebuah kehilangan ketika anak saya tidak melakukan. Ketika dia tahu saya ada meeting pagi-pagi, Dad, we have to bicycle. Dibilang gitu. Kita tuh cycling. Nah, itu pola yang dibangun. Pola yang baik. Pola yang kita lakukan. Nah, dengan selama kita work from home saat ini sebenarnya bisa membantu kita untuk membangun sebuah pola di dalam keluarga kita yang baik. Saling membantu satu dengan yang lain sebenarnya. Bapak Ibu, kita mestinya sangat bersyukur dengan kejadian ini. Seolah-olah kita dipaksa untuk ngumpul di rumah, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Pertanyaannya ada dua. Satu, berapa dekat kita dengan keluarga kita? Dua, berapa sering kita memperhatikan pola-pola yang ada dalam keluarga kita, termasuk diri kita sendiri? Apakah itu sesuatu yang baik atau tidak? Karena saya meyakini dua hal ini jarang sekali kita perhatikan. Yang sering kita lakukan adalah kita keluar dari rumah, cari uang, kerja. Tapi kesempatan kali ini sebenarnya kita dipaksa untuk duduk diam, merenungkan. Pola apa ya yang sedang saya bangun? Pola apa ya yang akan membangun masa depan saya lebih baik dari hari ini? Saya bersyukur juga kemarin, kembali saya membaca satu buku yang disampaikan oleh Bro Martin ketika pintar saja tidak cukup. Dibilang bahwa masa depan anak-anak kita itu bukan nanti, tapi yang kita bangun dari sekarang. Yang kita bangun dari sekarang. Saya juga belajar dari Agnes Monica mengatakan bahwa setiap kali kritikan, feedback dari orang lain adalah sebuah batu bata yang dilemparkan ke muka kita. Tapi batu bata itu kita kumpulkan untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan. Sambil kita menunggu chatting, pertanyaan, mungkin dan sebagainya, silakan saya melempar ke Bro Martin untuk membantu saya untuk merap up kira-kira sebelum kita masuk ke satu sesi selanjutnya. Seperti itu. Silakan. Teman-teman, meskipun kita nggak bisa mendengarkan suara Anda, boleh dong pada kesempatan ini mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dong bagian awal. Ya, supaya kita tetap merasa, tetap berinteraksi meskipun nggak kelihatan, meskipun dari jauh. Keren banget, teman-teman, pada kesempatan ini. Beberapa suaranya keluar, tapi saya harus mute lagi ya, teman-teman. Makasih untuk suaranya, untuk supportnya. Jadi teman-teman, rekan-rekan buat yang baru bergabung, selamat bergabung, dan tadi udah dimulai dengan sebuah obrolan yang keren banget. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan pada saat ini meskipun mengalami berbagai situasi, dan kalau saya perhatikan di chat kita berarti ada dari teman-teman kita yang dari mulai dari Bogor, ada yang dari Papua, kemudian teman-teman dari Medan, seperti Berada TJ dan teman-teman yang lain semua, thank you so much. Dan pada kesempatan ini tadi udah dimulai dengan bicara mengenai pola. Pak Daniel tadi udah ngingetin kita bahwa ternyata corona itu nggak buruk-buruk amat kok. Bayangkan dia milih waktunya tepat banget ya. Seperti kata Berada Daniel tadi. Coba kalau ini terjadi pada waktu kita masih menggunakan cash, harus tinggal di rumah, nggak bisa menggunakan ojek online, wah kita bakal setengah mati. Mesti nanam sayur sendiri, kebayang nggak sih Bapak Ibu, teman-teman? Ya, kita harus melakukan sendiri. Tapi bagusnya adalah, hey, kita bisa punya kesempatan yang luar biasa. Dan tadi sempat cerita juga soal di China, bagaimana orang kaya mendadak
tapi menggunakan seperti mobil, tapi ternyata kebiasaannya nggak ke sana. So, ada sesuatu hal yang bagus yang sebenarnya diingatkan dari obrolan kita ini buat kita, buat teman-teman. Seperti tadi dikatakan, bagusnya adalah ini mulai membiasakan. Dulunya kita tidak pernah belajar seperti ini, pola yang baru terbentuk. Semoga keluar dari setelah wabah ini selesai, kita membentuk yang baru. Istilah saya kemarin adalah jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Tapi bicara tentang kebiasaan, ini saya mau sharing sedikit teman-teman. Ya, biar memberikan waktu kepada Pak Daniel untuk narik nafas sambil ini Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan menarik juga. Saya masih ingat waktu ketika saya kuliah S2 di Kanada, di Vancouver. Tahu nggak rekan-rekan apa yang terjadi? Pada waktu itu saya kan biasanya kita di Indonesia itu kalau naik bis kota itu kalau mau berhenti itu kan tinggal kasih tanda, betul nggak? Sama bis kota entah pakai koin lah. Kalau dulu saya di Jakarta biasanya kalau bis kotanya mau berhenti, bang mau berhenti bang, ya. Kemudian kasih suara, nah biasanya bis kotanya akan berhenti. Saya masih ingat waktu itu di Kanada, di Vancouver, dan harus berhenti karena kan udah sampai gitu, dan saya bingung gimana gitu. Terus ternyata ada tali, dan tinggal ditarik, talinya itu akan mengeluarkan suara ting gitu. Nah, apa yang saya lakukan adalah, karena takut si supirnya nggak dengar, talinya itu saya tarik berkali-kali, ting, 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 ting. Sampai saya dimarahin sama salah satu penumpang, dan dia bilang begini, hey, once is enough. Jadi narik sekali aja, itu udah kayak seperti bel. Talinya ditarik, itu langsung lampunya nyala, si supirnya udah tahu bahwa kita mau berhenti. Aduh malunya. Kenapa? Karena kita terbiasa. Kita di Jakarta terbiasa kasih suara dan sebagainya biar supirnya, karena kalau nggak supirnya nggak dengar gitu. So ini contoh bagaimana perubahan pola. Intinya Pak Daniel ingin mengingatkan, mudah-mudahan corona ini juga membentuk sebuah kebiasaan baru buat kita. Jadi be ready, pola seperti apakah yang kita bantu. Nah, Pak Daniel, kalau saya perhatikan di chattingnya kita ini, ya teman-teman sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dong, biar tetap bersemangat dong. Yes. Kasih jempol semuanya pada kesempatan ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul adalah, ini selama ini saya dengan suami, dengan pola, pekerjaan-pekerjaan, selama ini pekerjaan yang, bagaimana mengubah dari pola pekerjaan yang lama, mencari sesuatu yang baru sebagai peluang dalam kondisi kesempatan seperti ini. Ini kurang lebih pertanyaannya lah ya yang muncul. Dan berapa lama juga muncul pertanyaan, berapa lama sih untuk membuat sebuah pola? Nah ini juga sebuah pertanyaan. Kalau di psikologi saya masih ingat ada hukum 20-90 katanya teman-teman. 21-90. 21 untuk membentuk sebuah kebiasaan baru, tetapi kalau udah sampai 90 hari itu jadi lifestyle. Jadi karakter, sesuatu yang udah ngakar katanya. Pak Daniel gimana? Itu pertanyaan yang, apalagi nanti kita rangkum dulu sambil Pak Daniel mau ngomentari nggak? Pertanyaan-pertanyaan ubah. Tadi setuju banget dengan yang banyak terkena itu dampak pekerjaan pasti teman-teman. Betul. Yes. Betul. Ya, thank you Bro Martin. Bapak Ibu thank you juga untuk beberapa pertanyaan. Nanti di bagian terakhir saya memberikan informasi ketika teman-teman mau chatting lebih jauh. Tapi menarik dua pertanyaan tadi. Pertama, saya setuju banget dengan 20 dan 90 tadi, seperti itu. Memang saya juga membuat sebuah konten, tapi 20 atau 21 ya, itu consistently kita lakukan ya. Consistently kita lakukan. Jadi consistently kita lakukan, lalu ketika 90 hari, itu akan merubah tanpa kita sadari. Kita lakukan tanpa kita sadari. Contoh, sayangnya si jempol kaki ini ya, bukan 90 hari lagi tuh. Mungkin dari sekian tahun baru tadi saya ngomongin jempol, baru ingat, oh iya saya punya jempol ternyata di kaki kan. Kayak gitu. Kasihan banget gitu kan. Nah, Bapak Ibu, ketika kapan kita perlu merubah sebuah pola? Manusia ini sebenarnya unik. Kita punya akal budi, tapi kita tidak pernah utilize dengan baik. Tadi saya menyampaikan beberapa fakta sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita tanpa kita sadari sebenarnya eksternal itu merubah pola kita. Ingat, eksternal itu merubah pola kita. Contoh, dari sekian banyak peserta kita yang 90-an ini, coba deh setengahnya aja nggak usah pakai handphone 1 hari. Nggak usah pakai handphone 1 hari. Atau coba
Berapa banyak dari kita mengingat nomor telepon istri kita, ibu kita atau ayah kita, atau anak kita, kalau kita tidak tergantung yang namanya smartphone. Itu udah merubah pola. Makanya ketika saya menyampaikan kepada kita semua ketika angkatan 72 ini, kita udah ngalamin semua, kita tahu sebenarnya. Nggak bisa, ini mesti dicatat. Otak ini mesti dilatih. Jadi ada nomor tertentu yang saya selalu nggak kasih nomornya di sini. Nggak ada di handphone. Jadi saya harus ingat. Nomor tertentu. Ketika melakukan, kenapa? Karena otak itu mesti dilatih. Kalau nggak, semua yang ditawarkan dunia ini adalah sangat amat luar biasa. Saya punya satu screen nanti sebenarnya saya ingin share. Manusia akan menjadi robot dan robot akan menjadi manusia tanpa kita sadari. Ingat, manusia akan menjadi robot dan robot akan menjadi manusia. Robot akan mempunyai perasaan lebih baik dibanding dengan manusia. Kenapa? Karena kita udah nggak punya perasaan. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu, ketika anak-anak kita bertanya kan sesuatu, lihat aja di internet, kita nggak punya perasaan. Ya kan? Internet menjawab, tanya aja Mbak Google, semua ada di sana. Padahal ya, ketika anak kita bertanya, atau teman kita lawan bicara kita bertanya, di situ ada sebuah emosi, ada sebuah tatapan mata, ada sebuah nature kita sebagai manusia yang harus dibangun. Engagement, itu penting dari sebuah jawaban. Setiap hari, tadinya saya mau suruh anak saya jadi kesaksian di sini sebenarnya, cuma karena dia lagi kuliah online, dia melanjutkan kuliah dia dari UK, harus jamnya sama karena online. Kami pernah berantem, menyelesaikan berantem fisik bukan berantem gini ya, tapi mulut, sampai kita tahu ternyata that every time I need you, you always say go to the internet. Itu kejadian sebelum dia berangkat dan sebelum menyelesaikan studi dia di Singapura. Saya bersyukur kenapa itu kejadian, karena ternyata Tuhan itu sangat baik, Bapak Ibu. Dengan kejadian itu, waktu anak saya studi di Singapura dan dia menyelesaikan semua studinya, lalu dia bisa melanjutkan ke UK, itu ternyata komunikasi anak kepada kita. Yang dia butuhkan itu bukan jawaban di pertanyaannya dia. Yang dia butuhkan itu adalah sebuah tatapan, sebuah pengertian, sebuah komunikasi yang dibangun. Saya merasa itu hilang. Makanya Bapak Ibu ketika saya mendirikan Digimasia tahun 2016, itulah di titik di mana saya merasa bahwa itu passion saya, itu tujuan hidup saya. Saya ingin semua orang belajar, sekalipun saya tidak bisa menghilangkan smartphone digital ini, tapi saya pengen orang connected. Dengan smartphone, ada satu bagian konten-konten tertentu, dia harus ketemu dengan atasannya. Dia harus ketemu dengan badinya. Dia harus selfie, harus ngobrol bareng. Karena saya tidak pengen yang namanya smartphone digital itu menggantikan semua fungsi kita sebagai manusia yang punya emosi yang luar biasa. Itu jangan pernah hilang. Di sana saya melihat, saya belajar bahwa kapan pola kita akan lebih baik. Ketika kita dibenturkan oleh suatu masalah. Saya senang sekali dengan istilah orang Chinese ya, ketika kita mengatakan bahwa ketika ada masalah itu ada peluang dan ada apa istilahnya Bro Martin? Bisa dilihat sebagai masalah atau sebagai peluang. Peluang. Jadi ada masalah, ada peluang. Krisis. Jadi ketika kita lihat ya krisis atau peluang. Jadi ya ketika kita lihat masalah ya akan masalah terus. Tapi ketika kita lihat ini sebagai kesempatan atau peluang itu adalah peluang. Nah, ada dua kondisi. Ketika kita bisa melihat untuk sebuah peluang, dan pola kita akan berubah untuk mencapai peluang itu. Dan itulah yang akan membuat kita berhasil. Tapi kalau ketika kita melihat itu sebagai satu masalah, kita tidak akan melakukan apapun. Karena kita stay dengan pola yang kita punya. Karena itu jadi masalah. Kenapa? Saya bilang stay. Karena itu mengganggu kenyamanan pola yang kita udah punya. Kayak gitu. Saya punya tips sederhana. Saya selalu mengatakan ini kepada staf saya ketika di kantor atau tim saya atau bahkan di rumah. Saya bilang, kalau kamu mulai bosan hari ini dengan pola kamu sekarang, waktu kamu pulang naik motor atau mobil, cari rute yang berbeda. Cari rute yang berbeda untuk pulang. Kenapa? Karena kalau belajar dari Bro Max kan,
Max Sandy bahwa kan amigdala mengontrol nih, kadang-kadang kita nyetir duduk di mobil atau di motor tiba-tiba nyampe aja lihat mana ya tadi. Nah itu pola. Tapi kalau kita mau bangun sesuatu yang lain, pola yang lain, kita harus pilih rute yang berbeda. Dan biasanya ketika orang menyadari itu untuk berubah, dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Nah, menimbulkan perasaan, menimbulkan pemikiran yang tidak benar itu untuk berubah, mostly, saya tidak bilang semuanya, mostly, adalah ketika kita diperhadapkan masalah, seperti kondisi corona saat ini. Saya meyakini sebagian besar dari kita mungkin hari ini adalah pertama kali, wow, online Zoom kayak gini ya, kayak gitu. Padahal ini udah lama banget kita bicara Zoom. Ya kan, termasuk mungkin trainer. Saya appreciate banget kalau Bu Esti ada di sini ya, one of our senior commenters gitu ya. Dia sampai beli laptop untuk bisa ikutin Zoom. Nah, itu dia menyadari bahwa nggak bisa dengan pola yang kemarin. Harus berubah nih. Nah, ketika harus berubah, apa yang dilakukan? Menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini slide saya tadi di freeze sama Bro Martin. Oke. Pola. Mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dan disiplin sebenarnya seperti itu. Nah, ketika kita menyadari sebuah tanggung jawab dan disiplin dalam diri kita, itu penting banget. Bapak Ibu, saat ini yang perlu kita pikirkan adalah kita banyak generasi milenial terutama ya, dan anak-anak kita banyak sekali menjadi generasi yang tidak pernah bertanggung jawab, apalagi disiplin. Percaya nggak? Dan pola itu tanpa sengaja kita sebagai orang tua, kita membentuk pola itu kepada anak-anak kita. Pikirkan. Mungkin ini jadi perenungan yang terbaik buat kita. Tanpa kita sadari, kita membangun sebuah pola kepada anak kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin. Contoh yang paling mudah adalah dengan hadirnya gadget, semua aplikasi yang ada di smartphone kita membuat mereka mudah sekali memutuskan sesuatu tanpa peduli apa yang dipikir orang lain. Itu salah satu bentuk yang paling sederhana ketika mereka tidak bertanggung jawab. Lalu ketika mereka tidak suka terhadap sesuatu yang lain, itu membantu mereka untuk lebih mudah memilih yang lain dan pergi begitu saja. Dan termasuk disiplin. Disiplin itu kita bicara sesuatu yang baik. Disiplin itu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang baik. Seperti di awal saya menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi satu pribadi yang punya akal budi, yang harusnya punya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka. Contoh, apa yang mereka konsumsi saat ini, mereka tidak lakukan dengan baik. Karena apa yang mereka konsumsi, terutama untuk tubuh mereka, itu didrive oleh apa? Diskon. Percaya nggak? Mereka bisa ngantri berjam-jam hanya untuk dibohongi oleh satu media yang katanya 60% diskon, padahal cuma 3.000. Udah tahu kan dibohongin? Udah tahu dong tidak 60% kan? Dengan purchase tertentu. Lalu mereka ngantri minuman yang kadar gulanya tinggi sekali. Dan kalau kita hitung ada 10 orang, kalau satu orang 3 menit, berarti ada 30 menit waktu yang dia buang. Itu bentuk disiplin. Kenapa saya bilang pola? Menariknya, Bapak Ibu, setiap kita mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Setiap orang. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kenapa ada yang sangat berhasil, tetapi ada yang selalu di pojok sana dan selalu mengeluh, dan selalu mengeluh, dan selalu mengeluh, dan tidak berhasil. Itu bentuk disiplin. Kenapa? Karena kita tidak membantu mereka. Karena kita sendiri tidak bisa membantu diri kita untuk menjadi bertanggung jawab dan juga disiplin seperti itu. Nah, ketika kita bicara pola, manusia akan menjadi robot dan robot akan menjadi manusia. Ini pertanyaan, ini statement yang setuju nggak? Ayo, saya pengen tahu. Boleh mengeluarkan suara kali ya, Bro Martin. Jadi, yang tidak setuju ada nggak? Silakan. Komentar aja satu orang deh. Yang tidak setuju. Suara. Nah, ini ya mengeluarkan suaranya. Silakan.
Suaranya saya unmute dan inilah jadinya. Martin. Oke. Ngobrol ngomong di speakernya. Tangan aja. Kak Martin tinggal pilih siapa yang mau ya. Siapa yang mau menjawab. Ini yang mau bicara, yang mau ngata, angkat tangan aja juga boleh. Ya, nanti dipilih. Oke, Pak Daniel. Ya, rasanya susah ya. Karena volumenya terlalu banyak ya, jumlahnya terlalu banyak. Karena volumenya terlalu banyak, teman-teman. Jumlahnya terlalu banyak. Ribet Oke. banget. Ya, itu Oke. yang jadinya kalau semua di mute. Saya pikir, saya lanjutkan ya Bro Martin, bahwa Boleh. ada sebagian setuju, ada sebagian nggak setuju. Bapak Ibu, ketika manusia menjadi robot, kita perhatikan. Kita jalan sambil pegang smartphone kita dan tertunduk. Semua ada di sini. Otak kita nggak pernah mikir. Bahkan ketika kita ngetik sesuatu pun itu dipermudah sampai mereka bisa bikin kalimat kita. Bahkan kalimat yang tadi kita ketik, kalau kita mau ketik ulang lagi itu paling simpel. Tadinya kita pikir kalkulator ya dulu, ya kan waktu kita sekolah ya Bro Martin, nggak boleh pakai kalkulator kan. Dengan adanya kalkulator kita dipermudah, kita dibantu dan lain sebagainya. Nah ternyata dengan adanya Google dan semua apps yang ada saat ini, kita nggak perlu mikir lagi. Kita nggak perlu mikir lagi dan semua ada di sini. Once kita nggak pegang smartphone ini, kita kayak nggak bisa mikir. Kayak bodoh sekali, bener nggak? Kayak gitu. Kayak nggak tahu sama sekali. Sementara ada sekarang yang namanya learning machine. Machine learning. Kita tanya sekarang, apa yang tidak bisa dijawab oleh si smartphone ini? Coba Bapak Ibu, ketik apa saja, semua bisa dijawab. Artinya dia mempelajari semua dan mereka bisa menjawab. Bahkan sekarang ada namanya big data. Saya bicara big data. Big data itu bicara tentang bahkan Bapak Ibu ya setiap kali bangun pegang smartphone, apa yang Bapak Ibu lakukan sampai Bapak Ibu tidur itu menjadi sebuah pola yang akan dibaca. Ketika akan dibaca, dia akan tahu sebenarnya apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi ketidaksukaan, apa yang sering dicari, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita sehingga mereka menawarkan dan tiap hari disodorkan, tiap hari diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Seandainya kita sebagai orang tua, suami atau istri kepada keluarga kita perhatikan pola anak-anak kita dan kita lakukan itu, apa jadinya? Menarik kan? Sayangnya kita tidak perhatikan. Tetapi mesin tadi memperhatikan kita untuk kita lakukan sesuatu. Mesin tadi memperhatikan kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau Bapak Ibu suka belanja online. Ketika Bapak Ibu suka belanja online, perhatikan ketika Bapak cari satu item, Bapak dari Tokopedia misalnya. Begitu Bapak buka Facebook, buka website yang lain, itu Bapak Ibu diikutin terus tuh. Mau ini nggak, sampai Bapak Ibu belanja. Nanti dia ingetin lagi 3 hari kemudian, kemarin terakhir belanja ini gimana, menarik nggak? Ada ini nggak, dan sebagainya. Nah, itulah yang menghilangkan kita bahwa manusia menjadi robot, dan robot menjadi manusia gitu. Robotnya semakin banyak belajar, makin tahu, makin bisa memenuhi apa yang kita mau. Demikian juga manusia, karena semua disodorkan, tanpa sengaja kita telah dikendalikan dan kita follow aja apa yang ada di mereka, seperti itu. Kalau kurang lebih seperti itu. kami sudah sepakat, video harus kebuka semua. Oke, baik. Ya. Ini saya harus Unmute lagi. buat teman-teman Mute rekan lagi sama yang semua lain. sekali lagi harus meng-unmute, terutama yang suara-suaranya yang sekarang ini sedang dijalankan supaya yang lain bisa mendengar juga. Oh, ini ada beberapa komentar. Saya mau ini. Oke, silakan. Buat Pak Daniel ya. Oke. Ada beberapa Saya coba catat ya. beberapa komentar. Ada pertanyaan komentar dari Bu Tuti Bogor. Oke. Menurut Gimana, saya, Bu Tuti? kalau saya dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Daniel adalah berarti pola itu ditentukan oleh saya dong, ya? Atau tergantung pada diri sendiri ya, Pak Daniel. Kalau itu yang saya tangkap. Silakan Pak Daniel. Oke, buat Ibu yang di Bogor, pola itu Yes. harusnya kita yang menentukan. Harusnya.
Tapi tanpa kita sadari, pola yang kita punya pada umumnya kita ditentukan oleh eksternal, bukan kita yang menentukan. Jadi harusnya kita menentukan. Justru karena kita sering tidak sadar bahwa pola kita ditentukan oleh orang lain atau eksternal, sehingga kita follow aja gitu. Nah, pada sore hari ini, ketika bagian terakhir nanti, saya mengajak kita semua untuk membangun sebuah pola yang kita tentukan, sehingga keberhasilan itu bisa kita capai dan bisa kita ukur. Itu menjawab ya. Oke, keren. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bu Veronica Lajong, seperti tadi dari ini. Pola seperti apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk pekerja kontrakan seperti saya dan suami saya dengan gaji yang cukup-cukupan, tapi banyak tuntutan hidup, terutama sekarang ini. Dari ya situasinya sekarang. Ya. Ya. Saya nggak tahu pekerjaan Ibu seperti apa, saya nggak tahu pekerjaan Bapak seperti apa, tapi ada satu hal yang sangat menarik. Kemarin juga sempat disampaikan oleh Bro Martin, kalau Bapak atau Ibu nggak mengikuti kemarin, sebenarnya pekerjaan apapun, bagaimana cara kita melihat. Kan kemarin Bro Martin menyampaikan, karena cerita ini seringkali saya lihat kok, seringkali saya dengar bahwa ada satu orang melihat dari sisi yang menurut dia, aduh ini pekerjaan saya susah nih, pekerjaan saya begini. Tapi ada yang lihat, oh iya, pekerjaan saya memang menuntutkan suatu effort yang luar biasa, tapi saya menyenangi pekerjaan ini, dan lain sebagainya. Nah, itu dua pola yang berbeda. Bapak Ibu, ketika Ibu mempertanyakan masalah pola yang seperti apa, ketika saya memberikan judul pola yang akan membawa hasil, Bapak Ibu harus bangun sebuah pola yang keberhasilannya seperti apa yang ingin dicapai. Nah, saya tidak pernah menganjurkan sampai hari ini. Saya pernah dimarahin seorang coach, ya, saya nggak mau sebutkan nama coachnya, karena saya satu-satunya coach dari ratusan coach yang dia punya. Saya bilang, waktu saya membangun bisnis saya di Digima Asia, profit itu bukan tujuan saya. Uang itu bukan tujuan saya. Itu pola yang saya bangun. Kenapa? Yang menjadi tujuan saya adalah bagaimana saya bisa ikut terlibat di dalam programnya Jokowi, menyiapkan SDM yang lebih unggul, supaya tahun 2035 nanti, semua pekerja dan semua milenial kita menjadi orang-orang yang bekerja dengan kualitas tinggi, dan kita siap bersaing dengan orang di luar. Itu yang saya mau lakukan. Kalaupun itu berhasil, nggak mungkin itu gratis. Nggak mungkin nggak ada uangnya. Tapi kalaupun itu tidak berhasil, saya sudah mengusahakan sebuah tugas dan tanggung jawab. Karena kita percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Percayalah itu. Tapi kalau tujuan kita adalah melihat uang, itu yang bahaya. Karena kita akan menjadi greedy atau serakah. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Tahun 93 saya mulai bekerja di angkatan saya, kuliah terakhir di BINUS Nusantara. Saya alumni BINUS, waktu itu masih sistemik. Saya tidak pernah berpikiran bahwa saya bisa kuliah di BINUS karena orang tua saya punya begitu banyak keterbatasan. Tapi pada waktu saya mau kuliah, saya cuma berjanji sama orang tua saya, 4 tahun saya lulus, tahun ketiga saya harus kerja. Saya janji aja. Bahkan di SMA saya tidak pernah tahu namanya komputer seperti apa. Bahkan saya tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bahkan saya tanya, install itu apa sih? Mungkin kelihatan lucu ya. Tapi satu kali, saya bisa kuliah di BINUS, itu pun waktu saya mau masuk ke BINUS, saya cari University BINUS, saya nggak ketemu. Saya dapatnya Budi Luhur. Kalau yang Jakarta tahu ya. Saya daftar di sana, tapi on the way saya balik, loh, ini kok BINUS. Jadi saya mampir, saya ambil brosurnya. Singkat cerita, saya kuliah di BINUS. Waktu saya kuliah di BINUS, tahun ketiga, mulai dapat mendedikasikan diri untuk bekerja malam supaya saya mau kerja bantuin orang tua saya. Nah, pada waktu itu saya dapat sebuah kesempatan untuk kerja di IBM. Tapi waktu saya kerja di IBM ternyata itu menyiapkan saya sampai tahun 98 sampai tahun 2003 saya bekerja dengan tim yang sangat solid, dan begitu tahun 2012 semua yang saya dapatkan itu sia-sia. Saya bangkrut, saya ditipu, saya nggak punya apapun. Dan di tabungan saya cuma ada Rp1.250.000. Dan pada waktu itu, anak saya
yang paling besar. Dia harus melanjutkan sekolahnya. Dan saya nggak punya uang. Pada waktu itu saya udah sangat berputus asa. Saya pulang, mabuk, dan saya hampir mati. Hampir mati kecelakaan. Waktu saya pulang, istri saya bilang kepada saya, apa yang kamu lakukan akan membuat kamu lebih baik atau enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Karena yang kamu bisa rubah adalah masa depanmu, bukan yang di belakangmu. Ya kan? Kalau kamu mau berubah, aku akan membantumu untuk berubah. Tapi saya cuma bilang, saya nggak punya uang. Ada cicilan apartemen yang saya harus bayar. Ada cicilan mobil yang saya harus bayar. Ada anak yang harus sekolah. Lalu, singkat cerita, saya datang ke beberapa teman-teman yang C-level, yang presiden, direktur, dan sebagainya. Sampai saya pernah melamar untuk menjadi seorang supir dari grupnya Salim Group. Teman baik saya. Dia bilang, Daniel, kamu nggak boleh begitu. Masa kamu harus jadi supir? Halo? Suaranya hilang, Bro. Ini suaranya agak sedikit berhenti, mungkin karena gangguan. Belajar pada waktu itu, Oke. selama hidup saya hanya mengandalkan diri saya. Saya tidak pernah mengandalkan pencipta saya. Saya tidak pernah ingat yang namanya Tuhan. Tapi pada waktu itu saya tahu bahwa ternyata di dalam diri saya punya kualitas yang luar biasa. Lalu saya mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita kembali kepada pencipta kita, kita selalu dibukakan jalan. Pada kesempatan itulah saya kenal namanya Eloy Zaluku. Setiap hari Senin, saya mendengarkan beliau 1 jam di radio Smart FM. Lalu waktu itu saya mendengarkan Smart Emotion. Saya ketemu Bro Antoni di udara. Itu yang saya bilang, apa yang harus saya isi di kepala saya? Ternyata dari Senin sampai Jumat, saya mengisi semua yang baik, yang berkualitas kepala saya, dan otomatis semua perilaku saya berubah. Semua pola saya berubah. That's why sampai saya punya satu keyakinan, saya bilang, one day saya akan ketemu Pak Eloy. One day saya akan ketemu namanya Bro Martin. Dan hari ini dia menjadi host saya. Dan kami punya kesempatan. Hal yang baik inilah sebenarnya yang saya ingin bagikan kepada kita semua ketika saya membangun Digimas. Uang bukan menjadi tujuan. Tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain. Bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Apalagi keluarga kita. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Ada orang gaji 2 juta. Bahkan ada orang setiap hari gajinya cuma 50.000. Dengan anak-anak mereka. Mereka bahkan bisa memberikan kepada orang lain yang lebih baik. Kita yang punya gaji 20 juta, kita selalu bilang kurang. Selalu bilang kurang. Bagaimana kita memaknai? Itu kembali kepada kita. Apa yang menjadi tujuan kita itu menjadi penting sekali. Saya tidak mengatakan ketika saya menjadi pembicara pada hari ini, sharing pada hari ini, bukan karena saya lebih baik, Bapak Ibu. Tidak. Saya menyampaikan di dalam caption saya. Ini pembelajaran yang selalu mengingatkan kepada saya bagaimana saya membangun pola saya untuk lebih baik. Anak saya yang paling kecil, ketika dia lahir, sebenarnya istri saya waktu anak saya yang pertama, umur 2,5 tahun itu kena kanker payudara. Jadi harusnya kami tidak punya anak lagi. Tapi ketika saya bangkrut, ketika saya gundah gulana, ketika saya tahu saya tidak punya tujuan hidup lagi, saya ketemu Pak Eloy, saya ketemu Bro Martin, saya ketemu Pak Arfan Pradiansa, saya ketemu Pak Eko yang mengajarkan financial wisdom dan sebagainya. 5 hari, setiap hari 1 jam, saya diisi dengan hal yang baik di dalam kepala saya. Itu merubah semua pola pikir saya, pola hidup saya. Sampai saya akhirnya bisa join ke BINUS di yayasan untuk membantu mereka untuk bangun sekolah. Ketika saya membangun sekolah di sana, sekolah bisnis, sampai itu akhirnya jalan, ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk membangunnya di Digimas Asia. Ketika saya datang ke Digimas Asia, Bapak Ibu, saya cuma punya 1 lembaran kosong. Kertas yang saya tidak tahu isinya apa. Tapi yang saya tahu adalah saya punya brain. Dan saya tahu punya Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya punya satu pola hidup yang baik. Yaitu saya tahu saya ingin menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Dari situ saya mulai gambar. Mulai merajut, bikin pemetaan. Sampai setiap kali saya meeting, saya selalu menjadi orang yang ditertawakan. Kenapa? Karena saya tidak pernah ngomongin profit. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan saya hidup yang lebih baik. Pasti itu akan datang.
Dan sampai hari ini saya pernah cerita ke Bro Martin, kami sudah self-financing sejak 6 bulan pertama. Dan orang tidak pernah menyangka klien kita adalah klien yang terbesar. Revenue kita di atas 20 miliar dengan 57 orang. Itu bukan karena saya mampu. Itu karena saya tahu bahwa ada satu pola yang baik yang saya bangun, supaya setiap orang mendapatkan manfaat setiap kali apa yang kita kerjakan. Termasuk orang-orang dekat dengan keluarga kita. Jadi ketika saya menikmati ini di dalam work from home, saya melihat bahwa sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali hidup kita itu terdistrak oleh sosial media yang membuat kita jauh sama keluarga kita. Membuat kita tidak memberi arti dalam 24 jam yang kita punya. Kita terlalu banyak mencampuri urusan orang lain di sosial media kebanding dengan mengurus diri kita sendiri dan keluarga kita. Dengan adanya virus corona pada saat ini membuat kita dipaksa untuk di rumah. Untuk kita memperhatikan, memperbaiki pola-pola yang kita punya. Supaya kita tidak menjadi robot, tapi kita menjadi manusia yang sebenarnya akan membawa manfaat dan berguna, terutama bagi keluarga kita. Renungkan satu hal Bapak Ibu, ketika saya mati, siapa yang akan menangis buat saya? Belum tentu Bro Martin, tapi yang pasti istri saya. Yang pasti anak-anak saya. Yang pasti orang tua saya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak waktu yang saya berikan kepada mereka? Sedikit. Berapa banyak pola yang kita bangun untuk keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang mempunyai pola yang bermanfaat. Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada orang lain kalau saya tidak mampu merubah keluarga saya. Dengan work from home, saya bisa menikmati makan siang, cerita, ngobrol, berolahraga, mendiskusikan pekerjaan, mendiskusikan problem-problem yang sedang dihadapi oleh anak saya, membangun karakter mereka, supaya mereka jauh lebih baik dari saya, supaya mereka juga tahu bagaimana mereka bisa membawa manfaat kepada orang lain. Saya tahu ketika saya bisa melakukan ini, bukan karena orang tua saya mampu, dan saya tidak menyalahkan orang tua saya gitu. Karena pada waktu itu, mereka punya begitu banyak keterbatasan, berjuang supaya kami bisa hidup. Tapi sekarang, dengan begitu mudahnya, dengan begitu banyak perkembangan teknologi membantu kita sebenarnya untuk lebih baik. Seperti itu. Nah, itu yang membuat tidak mudah. Karena semua ada di tangan kita, Bapak Ibu. Saya mendapatkan satu analogi yang luar biasa ketika kita mencuci tangan kita. Ayo, mulai hari ini kita mencuci tangan kita. Mencucikan semua yang ada di tangan kita sesuatu yang tidak terlalu baik. Kita cuci yang bersih. Supaya tangan ini, ketika kita diciptakan, itu mempunyai satu manfaat yang luar biasa. Bersih dari semua yang udah kita alamin. Kita pakai, cuci selama berapa bulan akan kita alami selama ini. Bersih. Karena memang nggak gampang, Bapak Ibu. Jangan hanya juga sabun, tapi rajin. Sampai setiap kali kita melakukan ini, kita tahu bahwa kita harus bersih tangan kita. Supaya kedua tangan ini, sekaligus kita bersyukur sama Tuhan, kedua tangan inilah akan membawa manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, pola. Perhatikan. Periksa apa yang selama ini kita lakukan. Perhatikan apa yang selama ini yang tidak kita lakukan dan periksa. Lalu olahraga dan olah jiwa. Itu menjadi bagian sangat penting. Karena nggak mungkin kita bisa membawa manfaat bagi orang lain ketika tubuh ini tidak baik. Ketika tubuh yang diberikan kepada kita tidak kita pertanggungjawabkan untuk kita olah sedemikian rupa. Supaya jiwa kita yang sehat, apa yang kita isi dengan hal-hal yang baik seperti online course ini, mendapatkan tempat yang layak. Dan habis itu, lakukan. Lakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain. Lakukan sesuatu yang membawa nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan percayalah, itu tidak akan pernah mengecewakan kok. Dan bukan uang yang menjadi prioritas kita. Seperti itu. Terakhir, abaikan. 85%, semua yang kita olah, semua yang kita lakukan ini sebenarnya tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Lihat kembali smartphone kita. Berapa banyak chatting, berapa banyak konten, berapa banyak video, berapa banyak hal yang kita forward dan lain sebagainya yang akan membantu kita lebih baik.
banyak sekali yang sebenarnya tidak membantu kita lebih baik. Justru itu yang harus kita abaikan. Dari awal saya pernah bilang kepada beberapa teman-teman, kalau grup itu tidak membantu kamu lebih baik dan membantu kamu untuk melakukan sesuatu lebih baik, tinggalkan. Nggak akan rugi. Tapi ada sesuatu yang membuat kita lebih baik pada hari ini. Jangan pernah hitung-hitungan. Percayalah. Dan itu akan membantu kita melakukan banyak hal. Dan tidak ada yang mudah untuk kita mulai sesuatu yang baru. Apa pola yang kita mulai bangun sekarang, itu akan menentukan masa depan kita. Sekali lagi saya menjawab pertanyaan Ibu tadi. Siapa yang tentukan pola itu? Kita yang tentukan. Itu yang saya mau sampaikan. Wow, thank you luar biasa teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, dan sekali lagi mari kita lambaikan tos dulu dong, tos meskipun agak jauh-jauh, tos ya. Cerita yang menarik. Sebenarnya Pak Daniel, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke ya. Thank you sharingnya. Ya, tapi saya mesti mute lagi ya, mohon izin untuk mute lagi. Oke. Terutama dari, ini ada banyak sekali pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang simple. Satu pertanyaan deh, itu juga satu pertanyaan simple. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Papua. Ada satu film ya? Dari Papua. Yes. Oke, silakan dari Papua. Pertanyaannya soal gini, Pak, saya mau nanya dong soal penggunaan Zoom. Ini kan sesuatu pola yang baru. Tapi banyak yang kemudian mengatakan, aduh gimana ya soal security, soal berbagai macam, padahal saya melihat ada sesuatu yang manfaat juga ya, tapi sampai sekarang pembahasan materi membuat kami sehingga kadang-kadang susah juga bagaimana soal mengumpulkan materi dan sebagainya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang takut, ada yang khawatir di seputar penggunaan Zoom dan juga media-media online. Pak Daniel, komentar dong untuk teman kita yang dari jauh dari Pak ini. Kalau Bapak Ibu dari Papua, kalau Anda mau maju, teruskan. Pakai Zoom, share materi. Karena tidak ada lagi materi yang mahal, yang punya kita sendiri dan kita simpan. Dengan era internet, era digitalisasi saat ini, semuanya open. Tidak ada yang secure sebenarnya. Kalau kita tahu. Tidak ada yang secure. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang secure. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu ganti handphone sekarang, beli yang baru, lalu pindahkan data, lihat. Yang pernah Bapak Ibu delete 2 tahun lalu, itu akan keluar. Jadi jangan bicara security. Saya ngomong sama orang bank, klien saya orang bank. High security. Kalau Bapak Ibu mau secure, punya server sendiri di rumah, punya jaringan sendiri, dan itu mahalnya minta ampun. Ya. Jadi ketika kita bicara ini, saya waktu sebelum kita ngadain online juga, kita discuss kan ya, Bro Martin sama beberapa teman kan, security dan lain sebagainya. Pertama, kalau gratisan, jangan minta yang macam-macam. Kalau udah gratis, namanya gratis bisa pakai kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau berbayar, itu pasti lebih secure dibanding dengan gratisan. Nah, sebenarnya security itu adalah bicara tentang bagaimana kita mempublish konten. Nah, ini balik lagi kepada kita masing-masing. Seperti ini ya, kalau ini memang bocor ke semua orang, saya malah senang. Karena dengan demikian mereka dapat ilmu yang baru. Mereka bisa belajar tentang sesuatu yang baru. Ya kan? Selain itu sesuatu yang memang sifatnya untuk narkoba, untuk sesuatu yang perdagangan manusia misalnya, untuk maaf tadi Bro Martin juga menyampaikan, wah kalau kita pakai untuk sesuatu yang porno misalnya kayak gitu, ya itu layak teman-teman mikirkan security. Kenapa? Karena akan ketangkep dong, kayak gitu. Tapi selama tujuannya baik, mestinya itu bisa diolah dengan baik. Lagi pula, ketika Zoom ini naik daun pada waktu kita semua work from home, dan mereka tahu, dan mereka udah langsung memperbaiki. Dan mereka udah memperbaiki, harusnya lebih secure seperti itu. Yeah. Jadi harusnya kalau menurut saya, jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang menurut kita, hati nurani kita, jujur, itu baik, lakukan. Buat saya dukung. Wow, luar biasa. Benar-benar. Yes. Kayak gitu. Nah, ya, pembelajaran yang... Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti kita ada satu film, jadi nanti kita akan kupas sama-sama sebentar. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi ya. Daniel ya. Ya. Saya akan bacakan ini pertanyaan dari mana ya? Oke. Bagaimana dari Katarina Sari dari Jogja. Hai Jogja. Oke, hai Jogja. Wow, seluruh sama ini. Pokoknya datang ke Jogja tuh isinya cuma kenangan doang. Yes. Bagaimana membangun pola baru yang mengubah pola lama yang sudah kayaknya mengakar lama. Namun ada pertentangan dari yang bersangkutan. Bagaimana membuat keluarga ikuti pola
tanpa mesti diomelin atau dipaksa? Kembali lagi, perhatikan dan periksa lagi. Pertama, apakah itu memang sesuatu yang pantas untuk kita rubah atau enggak? Ketika kita memperhatikan lalu periksa, itu sebenarnya proses kita mengumpulkan data bahwa apa yang mau kita lakukan nanti sesuatu yang baru itu memang sesuatu yang baik atau enggak. Baik atau enggak itu ukurannya, ini yang menentukan sebenarnya. Karena value seseorang di dalam dirinya itu menentukan apa yang dia lihat. Kalau value kita, maaf ekstrim ya, materialistik, itu tentunya akan mendrive kita untuk merubah pola ke sana. Tapi kalau value-nya ada sesuatu yang sifatnya spiritual, yang baik seperti itu akan drive ke sana. Jadi kembali lagi Ibu perhatikan atau Bapak perhatikan dan periksa kembali bahwa benar nggak kita akan merubah seperti itu. Kenapa? Karena once kita mau berubah, kalimat di bawah mengatakan bahwa tidak ada yang mudah dan perlu sacrifice. Dan itu bisa bertahun-tahun. Dan belum tentu apa yang kita rubah sekarang belum tentu itu berhasil. Itu bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk satu level lebih tinggi lagi. Ya, belum tentu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita menjalani sesuatu yang tidak susah, kita tuh harus selalu dalam keadaan fit, termasuk brain-nya kita. Informasi apa yang kita terima. Knowledge apa yang kita tahu. Kepada teman seperti apa yang kita mendapatkan feedback terhadap apa yang kita lakukan. Itu yang saya sebut dengan olah jiwa ketika kita bergaul dan sebagainya. Dan jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu trial. Trial itu misalnya orang yang bertentangan. Kita ajak ngobrol. Kenapa bertentangan? Kenapa melakukan itu? Kenapa? Kita tanya why-nya. Lalu kita coba elaborasi lagi kembali ke atas. Seperti itu. Tapi kalau adalah udahlah, kamu nggak mungkin berhasil. Nah itu abaikan. Biasa kok. Kan ada slogan mengatakan kan, hari pertama kamu diketawain, hari kedua dia mulai melihat, hari ketiga terakhir kalau sukses, wah. Kalau Jack Ma bilang ya, kalau orang sukses, kentutnya pun itu bisa jadi jadi sesuatu yang harum bagi semua orang. Tapi ketika kamu sekarang lagi kentut, mungkin kamu dimarah-marahin kan, tapi nanti. Nah sebenarnya ada hal yang perlu kita abaikan, ada hal yang harus kita lakukan. Tapi memang setiap orang punya tantangannya sendiri. Saya pribadi selalu mengajak self-talk kepada diri saya sendiri. Jadi sebenarnya olahraga ya, Bapak Ibu. Ketika saya berlari, ketika saya bersepeda, ketika saya berenang, itu olahraga yang saya lakukan. Saya self-talk. Saya lari, saya sambil berdoa kepada Tuhan. Mau bicara apa tentang saya? Mau lakukan apa? Saya mulai berpikir. Nah itu sebenarnya paling rileks. Kenapa? Karena adrenalin kita, otak kita, semua kita bekerja. Dan itu paling fresh untuk kita berpikiran, percaya sama saya. Selain salah satunya kita nongkrong di WC. Jadi kalau Bapak Ibu mau nongkrong di WC, jangan bawa smartphone. Itu penting. Karena smartphone akan distract kita untuk mengelola sesuatu yang lebih baik. Olahraga dan nongkrong di WC sebenarnya. Untuk kita self-talk. Tapi olahraga sebenarnya akan sangat membantu kita untuk self-talk. Seperti itu. Kurang lebih itu, Bro Martin. Oke. Wow. Baik. Sekali lagi, kita ada satu film sih sebenarnya. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jangan hilang dulu, karena Pak Daniel punya satu video keren yang saya pikir bisa jadi tontonan yang menarik buat kita ya. Iya. Mungkin poinnya. Silakan Pak Daniel. Okay. Mungkin sebagian pernah nonton film ini, atau mungkin bagi yang baru, tapi buat yang pernah nonton film ini, semoga film ini mengingatkan kembali kepada kita tentang apa yang disampaikan melalui film ini. Tapi buat kita yang baru, semoga ini menjadi sebuah penutupan yang baik, bahwa pada ujungnya, pola yang harus kita bangun supaya kita berhasil adalah bagaimana pola itu membuat hidup kita lebih bermakna, hidup kita itu lebih membawa arti bagi orang lain, seperti itu. Yuk kita nonton ya. So many people say they can't find their life purpose. They don't know why they are here on this earth. I think the first problem is most people think that their life purpose is something they need to find. Like a needle in a haystack, or a mathematical problem you can solve to figure out what your life is all about. Your purpose is not hiding behind a bush. Your purpose is not hiding. It's not a problem to solve. It is waiting for you to become more present and more conscious. I want to tell you, everyone has purpose on this earth, but your purpose is not coming to you through your thoughts. You cannot think it into existence. Don't overthink it.
Your purpose can't be found using brain power or solving a mathematical equation. Your purpose is not going to come to you through your brain. It can only come through your heart, your intuition. And for that to happen, you need to be present. You need to live in the present moment. Give your fullest attention, your best effort to each present moment. Giving your full attention and very best action in each moment will lead to each next best moment. It will lead to expansion and growth in your life, which will ultimately lead you to many things you love doing. And soon you will understand what your purpose really is. But don't rush it. Don't stress over it. No purpose is coming through stress. No purpose is rushing through because you're anxious. Do your thing and do it to the best of your ability in every moment, no matter what it is. If it's taking out the trash, that's your purpose right now. Do it better than anyone and be present. If it's helping 1 million people change their lives, do it, but do it with presence. Everyone is different. Your main purpose might be to be a great parent. Maybe your grand life purpose is to help those less fortunate, to stand up for injustice that matters to you. It doesn't matter what it is, as long as you know it's right for you. When you discover that thing what you must do, it will take on a life of its own. You will discover yourself to be greater than anything you ever expected of yourself. If you're continually searching for it, you're missing out on living. And when you miss out on living in this moment, you miss out on creating your best moments, which lead to that purpose. You might say that you have a purpose and a why. Your purpose might be to help others out of depression. Your why might be because you have been there yourself or lost someone you love to depression. Your purpose might be to give your children love and presence. Your why might be because you didn't receive it yourself, because you know the opposite and don't want that for anyone. Your purpose and your why might have nothing to do with each other. Your why might be your family, your legacy, something that has nothing to do with the work you do. Why is it a must for you? What is the reason? If your purpose is meaningful and your why is strong, nothing will stop you. Find that purpose. Get quiet and understand why you must. So, terakhir, living on a purpose, develop pola kita untuk sesuatu yang lebih baik supaya kita berhasil. Berhasil itu ketika hidup kita bisa memaknai hidup yang sesungguhnya itu berguna bagi orang lain, membawa manfaat bagi orang lain. Dengan adanya virus corona pada saat ini, membantu kita untuk melihat kembali pola-pola yang kita punya. Dan sadarilah, kitalah yang harus membangun pola itu. Bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh environment kita, tapi kitalah yang menentukan semua itu. Itu yang terakhir dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman merasakan manfaat dari obrolan sharing ini, boleh dong angkat tangan, kasih 2 jempol dong. Oke, teman-teman, terima kasih banget. Dan ini ada, please teman-teman jangan lupa untuk mengikuti IG-nya Pak Daniel, @danielvli. Dan kalau teman-teman rekan-rekan punya pertanyaan, ini adalah nomor WA-nya, di mana rekan-rekan bisa chat, bertanya, ngobrol dengan Pak Daniel. Tunggu pada kesempatan sore hari ini, kesempatan yang luar biasa. Beliau dalam posisinya, dalam kapasitasnya, rekan-rekan semua mau meluangkan waktu untuk sharing, berbagi secara gratis lagi buat teman-teman. Ya, kita bisa mendengarkan sebuah cerita yang secara personal bicara langsung kepada kita. Artinya apa, teman-teman? Intinya gini, bukan cuma sekali lagi, saya cuma ingin mengatakan, bukan cuma Anda yang merasakan, ini bukan kejadian yang terjadi pada Anda. Tapi yang mau dikatakan oleh Pak Daniel, buat kita semua adalah, setelah kita melewati semua terowongan-terowongan yang gelap,
sulit, banyak orang komplain, banyak orang berkeluh kesah. Pertanyaannya adalah setelah kita keluar dari terowongan ini, Anda menjadi seorang yang semakin ngomel, pengeluh, atau kita keluar dari terowongan ini justru menjadi semakin dikuatkan, semakin percaya, semakin membentuk pola-pola baru, kepentingan baru, cara baru, tata baru yang membuat kita bisa hal yang luar biasa. Sesuatu hal, saya merasa seperti tadi kita katakan Pak Daniel yang luar biasa buat kita adalah Tuhan sedang membantu dari luar membentuk sebuah pola baru yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita bergantung dengan teknik, dengan cara, dengan kebiasaan yang sudah mengakar. Segala tatanan ini diubah. Kita yang nggak terbiasa belajar dengan cara seperti ini, jadi terbiasa belajar dengan cara seperti ini. Kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat buat kita, atau kita bisa memutuskan untuk mengeluh. 1,5 jam barusan, teman-teman, kita bisa mengambil waktu untuk itu tidur-tiduran, kita bisa mengambil waktu itu untuk bermalas-malasan, nonton drama Korea, nonton film, atau kita baru saja membuat keputusan 1,5 jam mendengarkan. Percayalah gini, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Satu pepatah yang mengatakan, ketika pikiran kita udah di-stretch, segala sesuatu tidak akan lagi sama. Sore hari ini kita baru saja men-stretch pikiran kita dengan cara yang baru, dengan sesuatu yang baru. Percayalah, susunan otak kita sudah berbeda dari yang 1,5 jam sebelumnya. Benar banget. So, teman-teman, rekan-rekan, saya berterima kasih dan secara khusus pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Pak Daniel. Kalau diizinkan, Pak Daniel, ini sekali lagi follow teman-teman sekalian supaya selalu bisa mendapatkan hal yang luar biasa dari Pak Daniel. Kalau perlu Anda potret, dan kalau diizinkan Pak Daniel, saya mau tampilkan screen untuk menunjukkan hari Jumat kita akan bertemu lagi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Yes. Dan Bapak Ibu sekalian, hari Jumat kita akan bertemu dengan ada Pak Agus Rianto. Ini juga teman-teman percayalah, ini orang-orang keren yang mau meluangkan waktu untuk sharing berbagi dengan kita. Beliau juga salah satu trainer lisensi internasional, coach, dan sekarang ini di Telkom Corpu, Corporate University, berisi orang-orang expert luar biasa. Dan pada Jumat nanti beliau akan cerita tentang coaching. Seperti yang saya bilang kemarin, coaching itu tidak selalu harus pimpinan sama bawah. Kita akan belajar teknik-tekniknya, dan beberapa tekniknya ini juga bisa dipakai oleh orang tua untuk meng-coach anaknya. Jadi kita akan belajar beberapa hal. Apa yang bisa kita lakukan. Dan pastinya, sekali lagi rekan-rekan, luangkan waktu sekali lagi supaya bahwa di masa-masa karena kita dikurung di rumah, kita boleh dikurung di rumah. Saya tadi pagi baru saja menulis, kamu boleh saja lockdown, tapi pikiran kamu jangan di-lockdown. Jangan sampai kita terkunci, jangan sampai kita terkurung. Dan Pak Daniel, kita berjanji ya Pak ya, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya masih belum terjawab. Tadi Pak Daniel dengan cara, nanti kita akan umumkan juga, entah melalui IG, Pak Daniel akan membahas, akan mengupas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini last minute aja masih ada yang bergabung, nggak apa-apa lah ya. Buat yang baru bergabung last minute banget gitu. Saya sedang mengumumkan untuk acara kita hari Jumat, sekali lagi setiap Senin, Rabu, Jumat, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita selalu akan sharing, kita akan selalu belajar. Dan sekali lagi tadi Pak Daniel ini cuma mengumumkan informasi. Tadi Pak Daniel sempat bicara mengenai satu buku yang sekarang ini sedang kita promosikan. Kalau Bapak Ibu sekalian, gunakan waktu secara efektif. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman kan punya nomornya Mbak Fani. Ada 2 buku yang sekarang sedang kita informasikan. Satu, pertama-tama tadi Pak Daniel sempat cerita tentang buku, yaitu Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Ini salah satu buku yang dalam sebulan 5.000 kopi terjual. Teman-teman bisa WA ke Mbak Fani. Ini salah satu buku yang banyak mengajarkan bagaimana caranya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan luar biasa. Buku yang komprehensif banget, dan itu jadi bahan yang saya sempat sharingkan kemarin juga. Kemudian ada satu buku bagaimana kita menghadapi orang-orang yang negatif. Tadi Pak Daniel juga bilang, kadang kita harus belajar untuk berani memecat orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Namanya manusia-manusia toksik. Ya, ada toksik orang, manusia toksik dalam perusahaan namanya toxic employee.
tapi ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimana menyikapinya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikianlah. Sekali lagi, saya senang pada kesempatan ini, terutama sekali lagi, mari kita ajungkan jempol untuk Pak Daniel yang sudah melakukan yang luar biasa. By the way, sebelum kita tutup, ada saya yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel. Kalau ada mungkin mewakili di chat. Siapa yang mau mewakili? Terima kasih banyak. God bless you. Daniel, thank you banget. Awesome. Keren ya, Thank you, bro. teman-teman ya. I love you. Thank you, Pak. Thank you. Oke. Love you, bro. Terima kasih. Yes. Semangat, Oke, ditunggu teman-teman lagi. semua, really appreciate buat semuanya. Teman-teman, yuk. Semoga bermanfaat. Hari Jumat kita akan bertemu lagi. Pak Daniel, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Dan teman-teman, Terima ini kasih. kita rekam. Dan link dari buat yang ketinggalan, Ditunggu, akan kita Pak. kirimkan juga buat teman-teman semua. Dan thank you so much teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Jadikan ini sebagai pembelajaran kita, dan mari kita ingat dan mari kita membentuk pola yang baru. Ingat hukum 21-90. 21 membentuk sebuah pola baru, kita dikurung ini lebih dari 21 hari pasti membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan apa? Yang bagus atau jelek, seperti kepada Daniel. Setelah itu akan terbentuklah sebuah gaya hidup. Pastikan setelah kita melewati terowongan hitam panjang ini, kita menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Selamat sore dari saya, teman-teman luar biasa. Tuhan memberkati selalu. God bless you all. Bye-bye semuanya. Pak Daniel, thank you so much. Mari kita berikan tepuk tangan. Yeay. Bye-bye semuanya. Bye-bye.